Perkenalkan, nama saya Marcino Gino, NIM 20104171106, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, Universitas Pancabakti Pontianak. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang diberikan oleh yang terhormat Bapak Adi Mursalin, SE, MM. Soal yang pertama, pengertian manajemen operasi menurut para ahli. Yang pertama menurut J. Heiser dan Barry Render, manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Maksudnya di sini adalah misalkan ada sebuah perusahaan yang ingin memproduksi sepatu, dan proses input-outputnya sebagai berikut. Input kulit sapi, tali, benang, kancing besi, dan mesin penjahit. Prosesnya desain, pembuatan pola, pemolaan, pemotongan, penjahitan, dan lain-lain. Outputnya sehingga jadilah kulit sepatu pria yang nantinya akan menghasilkan nilai. Yang kedua, pengertian manajemen menurut Pangestu Subakyo. Manajemen operasional adalah penerapan ilmu manajemen untuk mengatur seluruh kegiatan produksi atau operasional agar dapat dilakukan secara efisien. Maksudnya adalah agar kegiatan produksi dilakukan secara terorganisir dan dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, pengertian manajemen menurut William J. Stephenson. Manajemen operasional adalah sistem atau serangkaian proses dalam pembuatan produk atau penyediaan. Maksudnya adalah suatu kegiatan produksi dan penyediaan barang dan jasa. Yang ketiga, pengertian manajemen menurut Richard L. Trapp. Manajemen operasi adalah bidang manajemen yang mengkhususkan pada produksi barang serta menggunakan alat-alat dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah produksi. Maksudnya adalah bidang manajemen yang kegiatan produksinya menggunakan alat-alat khusus untuk memproduksi barang yang tidak bisa diproduksi dengan mudah atau memecahkan masalah produksi. Yang kelima, pengertian manajemen operasi menurut James Evan dan David Collier. Manajemen operasi adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa barang diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. Maksudnya adalah pengetahuan tentang memproduksi barang sehingga menghasilkan nilai. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan ruang lingkup manajemen operasional. Ruang lingkup manajemen operasional meliputi 3 bagian utama, yaitu yang pertama, perencanaan sistem produksi. Pada lingkup perencanaan sistem produksi dimulai dari proses perencanaan produksi yang tujuannya adalah untuk menghasilkan barang dan jasa yang dikehendaki sesuai kebutuhan para konsumen, baik itu mengenai kuantitas, kualitas, harga, dan waktu. Yang kedua adalah pengendalian produksi. Perencanaan produksi adalah dasar dalam melakukan pengendalian produksi. Di dalamnya mencakup berbagai kebijakan dan standar yang harus dipenuhi. Tapi proses produksi yang dijalankan harus diawasi supaya tidak melenceng dari perencanaan yang telah disusun, terkendali seperti yang diharapkan. Yang ketiga, sistem informasi produksi. Sistem informasi produksi umumnya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, struktur organisasi. Pengorganisasian adalah suatu proses di dalam membangun hubungan antara komponen organisasi. Yang kedua, produksi atas dasar pesanan. Permintaan dari konsumen yang berbeda yang ingin dilayani secara berbeda pula, ini menjadi tugas khusus dari manajemen operasional. Yang ketiga, produksi untuk pasar. Perusahaan yang sudah mempunyai basis pasar yang baik akan melakukan aktivitas produksi secara reguler. Soal yang berikutnya, soal nomor 3.
Sebutkan tugas dari seorang manajer operasi. Manajer operasi berkewajiban mengawasi dan mengelola proses operasional, dimulai dari proses pengubahan sumber daya bahan baku, energi, tenaga kerja, menjadi bentuk barang dan jasa. Atau dengan kata lain, harus mampu mengelola proses pengubahan input menjadi output. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan fungsi manajemen operasional. Fungsi yang pertama adalah fungsi pengorganisasian. Dapat menentukan struktur individu grup, bagian divisi hingga departemen perusahaan. Pada fungsi ini, pengorganisasian manajemen operasional akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan demi tercapainya tujuan perusahaan tersebut. Yang kedua, fungsi penggerakan. Manajemen operasional harus memiliki sikap kepemimpinan, pengawasan serta motivasi seluruh karyawan perusahaan. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja dengan optimal dan melaksanakan tugasnya dan memuaskan. Yang ketiga, fungsi pengendalian. Artinya, manajemen mampu meningkatkan standar dan jaringan komunikasi perusahaan agar organisasi perusahaan dapat bergerak sesuai rencana yang telah dibuat. Soal nomor 5, jelaskan produktivitas dan faktor-faktor mana saja yang mempengaruhinya dan berikan contohnya. Faktor yang pertama ada faktor teknis. Yang harus diperhatikan dalam faktor teknis adalah penentuan lokasi, ukuran pabrik, tata letak mesin produksi, cara menggunakan mesin dan beberapa peralatan lainnya, dan pengembangan dan juga penerapan komputerisasi. Yang kedua ada faktor produksi. Yang masuk dalam faktor produksi adalah koordinasi, perencanaan, kualitas bahan baku, pengendalian produksi, dan standarisasi proses produksi. Yang ketiga adalah faktor organisasi. Yang masuk dalam faktor organisasi adalah jenis organisasi yang diterapkan, otoritas dan tanggung jawab individu, mau departemen, keahlian pekerjaan serta pembagian atau alokasi pekerjaan dan pendefinisian organisasi. Faktor yang keempat adalah faktor personal. Yang termasuk dalam faktor personal adalah penetapan posisi, kualitas SDM, pelatihan serta pengembangan SDM, kesempatan dan kondisi lingkungan kerja. Soal nomor 6, jelaskan hubungan manajemen operasional dengan supply chain management. Supply chain dapat diartikan dengan logistik. Bidang ini berhubungan dengan proses produksi dan distribusi barang. Dalam hal ini, supply chain mengatur distribusi barang ke supply manufaktur dan retailer sehingga sampai ke tangan pelanggan. Intinya supply chain ini selalu berhubungan langsung dengan produk. Jadi serta mengirim hal yang berhubungan dengan perusahaan, seperti barang yang dibutuhkan di perusahaan. Jadi hubungannya antara manajemen dan supply chain adalah dua aspek ini harus paham tren global dan juga tren lokal, serta memahami permintaan konsumen dan kapasitas bahan produksi. Baik, sekian video dari saya. Jika masih ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton.